saya ulangi, kita baru saja mendarat di Manado. Gak masalahnya tuh 2 kali men salahnya men. Jadi lu bayangin, hah, kenapa kita jadi ke Makassar? Hah, kok Manado? Perasaan pesawat gue bener. Dah, kenapa sih abang? Nih, bang, ini jalanan punya nenek moyang abang apa gimana bang? Bang, masih kejar nggak dia? Ah, mampus sih kenal putin lu. Jadi cumi-cumi. Hitam-hitam sampai rumah lu. Gak pakai helm. Yang ini dibilang berempat ya, boncengan berempat cewek cowok. Astaga. Masa muda. Mungkin dia merasa dirinya paling keren di dunia dengan melakukan hal itu. Dalam hatinya kayak anjay. Kita pusat perhatian, apapun bisa kita lakukan di dunia. Oh, tiba-tiba keselip. Nah, keselip mukanya nyium aspal, berasa tuh. Happy banget kayaknya itu. Tapi Satria F cuy. Itu motor cukup mahal pada masanya. Cukup dicari juga pada masanya. Mampus. Ini gue seneng nih bagian ini nih. Kita bisa ngatur mobil kita supaya bisa jadi cumi-cumi gitu gak sih? Gue gak tahu dah. Gue gak pernah punya mobil nih, gak tahu gue rasanya gimana. Tapi kalau misalkan gue ketemu orang nyebelin di jalan, gue pengen gituin dah tuh. Itu gimana sih caranya? Jadi cumi-cumi gitu. Dikentutin mobil lu, rasain tuh. Aku pernah ketemu orang kayak gini di jalan pas sambil teriak-teriak. Setiap ada pengendara diselip pasti diteriakin. Pas kecelakaan gak ada yang nolongin, cuma dilewatin doang. Iya mampus. Emang bocah-bocah pecicilan harus digituin dah. Enggak, pertanyaannya gini. Ini bener nih pertanyaannya nih. Bagi yang suka naik motor ugal-ugalan kayak gitu tuh biar apa? Biar kelihatan keren atau gimana? Kalaupun caper, dia pengen caper sama siapa? Apakah caper ke cewek-cewek yang tadi dia bilang berempat nih, yang ini? Tapi caper ke mereka juga buat apa gitu? Apakah itu nanti bisa lu masukin CV gitu? Kayak gue di jalan bisa ugal-ugalan dan gak ada yang ngelarang gitu. Apakah nanti ketika ditanyain orang tua si cewek-cewek ini kayak, kamu punya apa nikahin anak saya? Wah, saya kalau di jalan mah prokes pak gitu. Dipentung malah lu gitu. Ya gitu. Kertas direbus cukup makan waktu sampai kertas berubah. Waduh. Harga kedelai mahal bikin tempe dicampur dengan kertas Kalau lu ingat beberapa bulan lalu ada kelangkaan pasokan kedelai. Jadi pengusaha tempe sama tahu itu sempat mogok kerja selama 3 hari. Terus yang jadi pertanyaan, ada orang bikin kedelai dicampur sama kertas atau kardus direbus. Well, gue tahu pada akhirnya kertas dibuat dari pohon, tapi kan bukan semerta-merta pohon doang. Kertas bahaya nggak sih kalau masuk badan? Kayaknya bukan bahaya deh. Maksudnya bahayanya bukan di kertasnya tapi di chemicalnya gitu. Anjing, mana banyak lagi. Coba kita lihat jadinya mana. Dan ketika udah jadi kayak tempe aja men, nggak kelihatan bedanya. Yah, gue kadang penasaran deh. Lu inget kan? Waktu itu ada insert investigasi kalau gue nggak salah. Apa gitu? Yang kayak booster juga. Jadi kayak dia datang nyamperin, let's say tukang bakso boraks atau tukang mie ayam formalin yang gitu-gitu. Sebenarnya pada akhirnya orang-orang itu ditangkap nggak sih? Gue penasaran aja dah. Mending lu mahalin aja dah tempe, ikhlas gue daripada gitu. Gue juga dah. Tempe goceng 1 papan kan? Di sini goceng 1 papan. Kalau mau dinaikin jadi 6.000 7.000 nggak apa-apa deh, daripada diisi kertas yang mana gua nggak tahu kandungan dalam kertas apa aja, yang mana itu mungkin bisa membahayakan. Masalahnya kelihatannya kayak sama aja sama tempe biasa loh. Waduh, kalau kertasnya bekas buku pantun ngedadak jadi Jarjit Singh nih, anjay. Kalau misalkan kertasnya adalah kertas kamus besar bahasa Inggris, UN 10 bro. Kalau kertasnya kertas bahasa Indonesia, UN Indonesia 10 aja. Kalau kertasnya kertas IPA, hasil penelitian orang, jadi profesor kita. Ya Allah, lu pernah denger gak sih? Yang kayak ada kamus dibakar, taruh kopi, diaduk-aduk, diminum biar pintar bahasa Inggris. Gue juga gak tahu itu dari mana, tapi itu dulu dipercaya loh, ampuh. Aneh-aneh aja dapat polisi tangkap kenapa yang kayak gini buset dah. Bingung gue. Baru saja mendarat di Bandara Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar di Maros.
Mau saya ulangi, kita baru saja mendarat di Manado. Silakan tetap duduk dan menggunakan. Para tamu yang terhormat, kita baru saja mendarat di Bandar Udara. Oh, langsung digantiin sama Sentani, co-pilotnya ya? Jayapura. Co-pilot Selamat apa datang pilot? Ya Allah, jauh banget. Awalnya bilang di Makassar. Makassar itu di atas. Terus kemudian bilang di Manado. Kemudian bilang di Papua. Bingung banget, tiba-tiba itu pesawat muter-muter. Bagaimana? Tolong. Wah, semoga ini bye-bye aja nih Mbak Pramugari nih. Takutnya ntar kenapa-napa. Penumpang kaget dong. Lah, gue salah naik pesawat apa gimana? Lu kalau tadi denger ya, ini penumpang tuh udah bingung. Ada suara-suara bingung. Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar di Maros. Mau saya ulangi, kita baru saja mendarat di Manado. Gak masalahnya tuh 2 kali men salahnya men. Jadi lu bayangin, hah, kenapa kita jadi ke Makassar? Hah, kok Manado? Perasaan pesawat gue bener. Silakan tetap duduk dan menggunakan. Langsung diinterupsi sama pilot apa co-pilot gitu. Para tamu yang Rame, terhormat, kan? kita baru saja mendarat di Bandar Udara Sentani di Jayapura. Silakan tetap duduk. Hormat, kita baru saja mendarat di Malu Bandar kan gak ikut Udara nyetir. Internasional Wow. Sultan Hasanuddin. Mbak Pramugarinya salah naik pesawat. Akhirnya selesai juga Ini nih. beresin kamar. Nih, jadi ada sebuah ruangan yang cukup cozy kalau dibilang-bilang kayak bantalnya itu bantal yang familiar sekali, tipikal yang ada renda-rendanya kayak gini. Kasurnya terlihat empuk sekali dengan boneka di atasnya, lucu Tetep sekali. spraynya nggak bisa estetik. Tapi tiba-tiba ketika Nggak bisa diarahin estetik tapi oke lah, good untuk bulan ini. dan dia ngevideonya terlihat santai. Akhirnya selesai juga beresin kamar. Tapi tetap spraynya nggak bisa estetik karena warna-warni. Dan bro, ini kuburan siapa ya? Kalau boleh tahu. Ini pemakaman, bro. Aduh. Surabaya Utara punya nih begini daerah kuburan Rangka. Anak buahku dulu kamarnya atasnya batu nisan loh. Hah? Anak buahku dulu kamarnya atasnya batu nisan. Oh, jadi batu nisannya di bawah. Gue kira batu nisannya di atas. Bingung banget, pocongnya taruh mana? Jenazahnya taruh mana? Aduh, kenapa sih? Lu ada yang tahu nggak sih tempat-tempat kayak gini di mana? Kok bisa nih uji nyali apa gimana dah? Yoi, seorang udah meninggal gak akan hidup lagi. Iya, gak akan hidup lagi, kita semua tahu. Tapi kan tidak sesederhana itu dong. Tetap nggak bisa estetik tapi oke lah, good untuk bulan ini. Aduh, happy banget lagi si mas-masnya nih. Seru juga kayaknya bisa mengintip kehidupan malam di area kuburan. Perasaan tidak ada yang bisa diintip, isinya ya begitu-gitu aja gak sih? Aku bisa dulu orang tua 3 tahun ngontrak rumahnya berdampingan sama kuburan. Tutup WC jongkok malah pakai marmer nisan bekas yang ada tulisan nama. Masya Allah. Lalalala. Cuma sekarang jadi mikir dulu pakainya air tanah. Nah, pompa airnya bersebelahan sama kuburan-kuburan itu. Nah loh. Justru kan fungsi utama dari kuburan jauh dari pemukiman warga adalah supaya air tanah yang disedot itu bukanlah air tanah yang berasal dari kuburan tersebut. Bukankah begitu kawan-kawan? Ih. Enggak, yuk lanjut yuk. Ih. Dikasih jatah uang belanja 350.000, baru 25 hari udah habis, sedangkan itu jatah bulanan. Sebagai suami kita heran dong. Bagaimana caranya kok boros gitu? Ditanya dikemanin uangnya malah ngomel, ngamuk-ngamuk, ngancem mogok masak lah dan lain-lain. Udah boros, gampang marah, wajar kan kalau suami mau cari pengganti atau nikah lagi. Cari. Ada yang mau kagak sama lu? Cari. Nah, muka lu kan ini semua kan? Nah, muka lu tuh dua-duanya kebalik kan? Nah, bayangin belakang semua, kupingnya ada 4. Ya, bingung lu. 350.000 dibagi 25 itu 14.000. 14.000 beli nasi padang di sini pakai rendang kagak dapet. Minimal 16-17.000. Makan warteg ya buat sekali makan. Coba bayangin istri lu 14.000 dibagi buat, let's say lu punya anak bertiga, lu bisa makan aja syukur.
Jangan ngeluh, istri lu udah, kenapa sih? Ini gue nggak tahu nih beneran apa enggak ya. Tapi kalau kagak beneran, kalau ini beneran, otaknya kagak ada orang. Ngancem cari pengganti atau nikah lagi. Bini mana yang mau sama laki kayak gini? Bisa dah, udah mengasih duit dikit, kagak ada kontribusinya lu. Bersyukurnya kagak ada. Ya Allah Tuhan. Lapar gue ngomongin begini-beginian. Cabut dulu ya, kita sahur dulu, lanjut nanti. Oke, mantap. Nih, ini saran saya ya, buat bapak ini, coba dah 350.000 dipakai buat sebulan, bisa hidup kagak tuh? Ini kos-kosan aja sekarang nih 350 tuh udah mepet banget nih. Dapat paling yang kamar mandinya, mungkin dapat yang kamar mandi di dalam, tapi dalam tanah, bapak. Mau? Susah juga ya kamar mandi dalam tanah. Aduh, pengen boker lagi lah. Gali dulu ya kan. Capek banget ya. Ntar lanjut nanti dulu ya. Boker dulu. Sahur dulu. Ya, thank you.